So, dalam rangka pengembangan timnas Indonesia yang siap bersaing dan bisa diperhitungkan di tingkat Asia dan dunia, dan siap tembus ke Piala Dunia, maka PSSI di zaman Erick Thohir telah melakukan berbagai manuver yang signifikan seperti 1. Memutus kontrak pelatih Shin Tae-yong. Sebenarnya kontrak antara PSSI dengan Shin Tae-yong baru saja ditandatangani perpanjangannya untuk periode kedua untuk selama beberapa tahun ke depan. Bahkan PSSI sangat setuju dengan kinerja Shin Tae-yong yang telah bisa membawa timnas Indonesia masuk ke round 3 pra-Piala Dunia Zona Asia. Disangka panas ini berlangsung dari pagi hari sampai sore, ternyata turun hujan di tengah hari. Musibah pun terjadi, koordinasi antara pemain dan pelatih sudah mulai agak kurang mulus. Ini dibuktikan waktu lawan Cina. Timnas Indonesia menderita kekalahan 2-1, padahal penguasaan bola 76% untuk Indonesia. Setelah kekalahan tersebut, para pemain melakukan rapat khusus antar pemain, yang saat itu tidak melibatkan pelatih Shin Tae-yong atau pihak lainnya. Rapat tersebut bertujuan pembulatan tekad untuk menghadapi lawan selanjutnya yaitu Saudi Arabia, yang mana pada pertandingan sebelumnya dengan hasil imbang 1-1, tetapi setelah pembulatan tekad ternyata hasilnya sangat mengembirakan, yaitu 2-0 untuk Indonesia. Kesenjangan komunikasi ini kian terlihat di intern PSSI. Sebenarnya pihak Ketua Umum Erick Thohir sangat dekat dengan Shin Tae-yong dan juga ke para pemain. Dengan perjalanan komunikasi yang tidak mulus, akhirnya diketahui oleh Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir terpaksa berpikir sangat keras untuk menentukan pilihan. Yang pertama, mengikuti pelatih Shin Tae-yong dan membiarkan aspirasi dari para pemain. Dan kedua, mengikuti aspirasi pemain dengan acuh kepada Shin Tae-yong serta memberhentikan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas. Akhirnya, dengan melakukan berbagai pertimbangan serta evaluasi-evaluasi yang sangat ketat, PSSI memilih opsi yang kedua, yaitu mengikuti aspirasi pemain dan memutus kontrak Shin Tae-yong. Walaupun pihak PSSI harus mengeluarkan penalti terhadap pemutusan kontrak, tetapi itu dibayar oleh PSSI. Dengan telah diputuskannya kontrak dengan Shin Tae-yong, Erick Thohir harus fokus terhadap kesiapan dan pengembangan pemain, serta menambah kedalaman skuad. Selanjutnya, Pak Erick Thohir sebagai yang berpengalaman di sepak bola internasional. 2. Pencarian pelatih baru. Untuk pencarian pelatih baru, Pak Erick Thohir minta izin ke Presiden untuk mengadakan pendaftaran dan melakukan penseleksian calon pelatih di Eropa. Memang karena peringkat Indonesia di bawah 100 FIFA, maka pihak PSSI agak keberatan mendapatkan pelatih yang levelnya ngetop di Eropa. Dari pendaftaran dan pelaksanaan seleksi tersebut, akhirnya didapat pelatih pengganti, yaitu Patrick Kluivert. Setelah Patrick Kluivert terpilih jadi pelatih timnas, maka beliau melengkapi dan menstandarkan kepelatihan timnas dengan rincian pelatih kepala, Patrick Kluivert, asisten pelatih, Alex Pastoor, Danny Lenzat, dan Gerald Vandenberg, pelatih fisik, Quentin Jacoba, asisten pelatih fisik, Sophie Imam Faisal, fisioterapis, Leo Echtelt dan Chesley ten Oever, video analis, Jordi Kloitenberg, tim developer, Bram Verbruggen dan Regi Blinker, penasihat teknis, Jordi Cruyff, manajer, Sumarji. Jadi jumlahnya untuk saat ini sebanyak 13 orang. Alhamdulillah pelatih kita sangat mencukupi dibanding Australia, yang hanya mempunyai tim kepelatihan sebanyak 8 orang. Ketiga, kesiapan pemain dan kedalaman skuad. Untuk bersaing pada tingkat Asia dan dunia, pada saat ini Indonesia sangat siap sekali dengan kehadiran sebanyak 21 pemain diaspora yang levelnya sudah grade A dan AA, ditambah dengan pemain Liga 1 yang terbaik di posisinya. Kedepannya PSSI juga telah merencanakan penambahan naturalisasi baru untuk pemain-pemain yang betul-betul bagus. Untuk mendukung tim supaya lebih solid, PSSI telah melakukan servis berupa pencarteran pesawat, pemilihan hotel tempat menginap yang terbaik, dan pemilihan makan makanan yang sesuai dengan nutrisi para atlet sepak bola. Dukungan kami PSSI untuk tim nasional, tanggal 21 mereka langsung pulang pakai charter flight untuk mempersiapkan pertandingan tanggal 25, jadi 22, 23, 24 mereka bisa dalam kondisi yang maksimal seperti yang waktu itu kita lakukan dari Bahrain ke China pakai charter flight. Ini bukan kemewahan, tapi ini menjaga pemain kita jangan sampai kecapean. Keempat, komunikasi dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk mendukung timnas Indonesia agar lebih cepat untuk bisa bersaing,
Tentunya tim-tim manajemen dari PSSI yang dikomandoi oleh Erick Thohir telah melakukan koordinasi yang sangat baik dengan berbagai pihak terkait untuk pelaksanaan naturalisasi dengan waktu pengurusan yang sangat cepat sekali. Koordinasi tersebut telah dilakukan melalui Presiden Jokowi dan Prabowo, Kemenpora, DPR, Kemenkumham, serta ke pihak FIFA untuk melakukan pemindahan federasi. Semua itu dilakukan oleh PSSI dengan waktu yang tidak terlalu lama. Kelima, komunikasi dengan penonton. Penonton adalah pemain yang ke-12. Awanobs, sorakan penonton sangat penambah semangat bagi pemain. Kerjasama antara PSSI dengan kelompok-kelompok penonton ini juga sudah dilakukan dengan baik. Bahkan untuk pengaturan pemain di stadion sudah diberdayakan wakil-wakil dari para penonton. 6. Takdir dan kuasa Tuhan. Semua usaha telah dilakukan PSSI, semua strategi telah dilaksanakan, semua aturan telah dijalankan. Terakhir, untuk hasil itu kita berserah kepada Tuhan. Yang penting saat ini, kita dari komunitas penonton harus mendoakan saudara-saudara kita untuk bisa menang melawan lawan tim lainnya, supaya kita bias lolos ke Piala Dunia. Harapan Shamsun untuk para supporter, selalu dukung timnas, baik dengan doa ataupun bisa turut hadir ke stadion. Dan kalau ada yang kurang berkesan baik dari permainan, kepelatihan, atau kecurangan, silakan berikan komen Anda di bawah dan tekan like. Serta untuk lebih semangatnya admin membuat konten ini, silakan dukung channel ini dengan subscribe serta share. Mohon maaf, semoga impian kita dengan masuk ke Piala Dunia bisa terwujudkan. Salam sepak bola. Terima kasih.